I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurelia Putri Sagi dengan NIM 921422096 dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi penelitian regresi sederhana dan regresi berganda untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana dengan judul pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mutrabah pada studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia. Di sini saya mengambil skripsi tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mutrabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, di dalam penelitian ini juga terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mutrabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori, yaitu hipotesis. Hipotesis sendiri adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh atas tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mutrabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan H1 terdapat pengaruh atas tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mutrabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri yaitu metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Yang kedua yaitu desain penelitian. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, tingkat bagi hasil merupakan variabel X, sedangkan pembiayaan mutrabah merupakan variabel Y. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah tingkat bagi hasil sebagai variabel X dan variabel dependennya adalah pembiayaan mutrabah sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Variabel yang pertama yaitu tingkat bagi hasil sebagai variabel X dapat didefinisikan tingkat presentasi dalam pembagian keuntungan. Indikator dari tingkat bagi hasil yaitu pendapatan bagi hasil X presentasi rasio tingkat bagi hasil menggunakan skala nominal. Yang kedua yaitu pembiayaan mutrabah sebagai variabel Y dapat didefinisikan mutrabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Indikator dari pembiayaan mutrabah yaitu yang pertama perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing, yang kedua perhitungan dari gross profit atau net revenue sharing, yang ketiga perhitungan dari keuntungan proyek atau usaha atau profit sharing dengan menggunakan skala nominal. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Sebelum menentukan populasi dan sampel, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang teliti, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2012 yang berjumlah 11 bank, sedangkan sampelnya adalah
Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada jenjang waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2013, sebanyak 6 bank umum syariah. Selanjutnya adalah jenis atau sumber data. Sumber data sendiri adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website dari masing-masing bank. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di website resmi Bank Umum Syariah Indonesia. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Selanjutnya adalah statistik deskriptif variabel penelitian. Yang pertama, pembiayaan mutarabah Bank Umum Syariah yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar 1,34,329.000 yakni pada Bank BCA Syariah tahun 2013 dan nilai tertinggi 4,670 juta yakni pada Bank Umum Syariah Mandiri tahun 2011. Yang kedua, rata-rata pembiayaan mutarabah sebesar 1,180 juta dengan standar deviasi 1,560 juta. Pembiayaan yang semakin tinggi berarti perusahaan mampu melakukan operasinya dengan maksimal karena melalui pembiayaan tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan dengan instrumen bagi hasil. Yang ketiga, tingkat bagi hasil terendah yakni sebesar 425 pada PT Bank BCA Syariah tahun 2010. Hal ini karena perusahaan PT Bank BCA Syariah masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, nilai tertinggi dari bagi hasil yakni sebesar 1,550.000 yakni pada PT Bank BRI sebesar 158 juta dengan standar deviasi sebesar 322 juta. Dalam meningkatkan bagi hasil, alangkah baiknya pihak Bank Umum Syariah terus melakukan inovasi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Selanjutnya adalah analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program EVIUS 6 di atas, maka diperoleh model regresi sebagai berikut. Y sama dengan 1,150 juta tambah 0,177X. Berdasarkan hasil analisis regresi panel di atas, maka interpretasinya dapat dijelaskan. Konstanta sebesar 1,150 juta berarti bahwa rata-rata pembiayaan mutarabah Bank Umum Syariah yang diamati selama periode penelitian tahun 2010 sampai 2013 apabila variabel tingkat bagi hasil diabaikan, maka nilai pembiayaan mutarabah adalah sebesar 1,150 juta. Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa Bank Umum Syariah akan terus meningkatkan pembiayaan walaupun tingkat bagi hasil dalam keadaan nol. Hal ini karena apabila perusahaan tidak menyalurkan pembiayaan, maka akan terjadi masalah pada likuiditas perusahaan Bank Umum Syariah. Selanjutnya, koefisien regresi variabel tingkat bagi hasil sebesar 0,177 berarti bahwa setiap peningkatan tingkat bagi hasil sebesar 1.000 juta akan meningkat karena tanda plus pembiayaan mutarabah Bank Umum Syariah sebesar 177 juta. Selanjutnya adalah hasil pengujian parsial atau uji T. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan nilai T hitung untuk variabel tingkat bagi hasil sebesar 2,848 jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,073, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikan tingkat bagi hasil lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,0111
lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Nilai T positif menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai hubungan yang searah dengan pembiayaan mutrabah. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 95% alfa 0,05 tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mutrabah pada Bank Umum Syariah selama tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya adalah uji determinasi. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,978. Nilai ini berarti bahwa sebesar 97,8% besarnya pembiayaan mutrabah Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas sangat mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terkait. Pengaruh dari variabel lain terhadap tingkat pembiayaan mutrabah sebesar hanya 2,2% atau 100% kurang 97,8%. Variabel lain dapat berupa rasio keuangan perusahaan dan sertifikat wadiah Bank Umum Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu regresi berganda. Di sini saya mengambil penelitian dengan judul pengaruh rasio probabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Di sini saya mengambil skripsi tahun 2015. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana rasio profitabilitas dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang kedua, bagaimana rasio likuiditas dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang ketiga, bagaimana rasio leverage dapat mempengaruhi dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang keempat, bagaimana rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara simultan dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana rasio profitabilitas dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana rasio likuiditas dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana rasio leverage dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara simultan dapat mempengaruhi dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Selanjutnya kita masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga. Hipotesis penelitian pada penelitian berganda ini yaitu H1, terdapat pengaruh rasio profitabilitas terhadap dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. H2, terdapat pengaruh rasio likuiditas terhadap dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. H3, terdapat pengaruh rasio leverage terhadap dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. H4, terdapat pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, leverage secara simultan
terhadap dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2009 sampai 2013. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Yang kedua yaitu desain penelitian. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, desain penelitian yaitu rasio profitabilitas sebagai variabel X1, rasio likuiditas sebagai variabel X2, rasio leverage sebagai variabel X3, dan dividen sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen atau variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini, variabel independennya adalah rasio profitabilitas sebagai variabel X1, rasio likuiditas sebagai variabel X2, dan rasio leverage sebagai variabel X3, sedangkan variabel dependennya adalah dividen sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Di dalam penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas atau variabel X1. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Indikator dari rasio profitabilitas yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100% dengan menggunakan skala rasio. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempengaruhi aktiva lancar yang tersedia. Indikator dari rasio likuiditas yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100% dengan menggunakan skala rasio. Yang ketiga yaitu rasio leverage. Rasio leverage adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap, untung, dan saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Indikator dari rasio leverage adalah perbandingan antara total hutang terhadap total modal sendiri. Total hutang dibagi dengan total modal sendiri dengan menggunakan skala rasio. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Sebelum menentukan populasi dan sampel, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu populasi dan apa sih itu sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang teliti, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini, populasinya adalah data laporan keuangan tahunan dan data laporan pendukung perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Diperoleh 12 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI sebagai sampel pada penelitian ini. 7 perusahaan makanan dan minuman tidak digunakan karena perusahaan tersebut tidak membayar dividen selama kurun waktu 2009 sampai 2013. Selanjutnya adalah jenis atau sumber data. Sumber data sendiri adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penelitian yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, dengan cara mempelajari, meneliti, menelaah literatur berupa buku dan jurnal. Pengumpulan data berasal dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Berdasarkan gambar di layar dapat dijelaskan berdasarkan tabel di atas. Dapat dilihat bahwa rata-rata dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI yang menjadi objek penelitian memiliki nilai terendah sebesar 0,0 dan nilai tertinggi sebesar 46,076, yakni pada PT Multi Bintang Tbk tahun 2013. Kemudian rata-rata dividen sebesar 2,131 dengan standar dividen 6,838. Nilai dari rata-rata dividen lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi. Mengidentifikasi bahwa nilai rata-rata bukan merupakan resepsi yang baik dalam menggambarkan keseluruhan data dividen. Berdasarkan tabel di atas dapat didefinisikan bahwa nilai terendah dari profitabilitas net profit margin sebesar 0,22%, yakni pada PT Sierra Production Tbk tahun 2013 nilai tertinggi sebesar 32,88%, yakni pada PT Multi Bintang Tbk tahun 2013. Adapun rata-rata profitabilitas net profit margin dan standar deviasinya masing-masing sebesar 8,79% dan 6,76%. Likuiditas current ratio merupakan rasio untuk mengukur likuiditas suatu aset lancar perusahaan dalam menanggulangi masalah ketika perusahaan dilikuiditasi. Nilai terendah dari likuiditas current ratio sebesar 58,05%, yakni dari PT Multi Bintang tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 33,08%, yakni pada PT Delta Jakarta 2010. Adapun rata-rata presentasi likuiditas current ratio adalah standar deviasinya masing-masing sebesar 192,75% dan 116,6%. Leverage debt to equity ratio merupakan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjang. Jumlah terendah dari leverage debt to equity ratio sebesar 19,0%, yakni pada PT Delta Jakarta tahun 2010 dan jumlah tertinggi sebesar 844,0%, yakni pada PT Multi Bintang tahun 2009. Adapun rata-rata leverage debt to equity ratio dan standar deviasinya masing-masing sebesar 118,13% dan 112,60%. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program EFUS 6 di atas, maka diperoleh model regresi sebagai berikut. Dividen sama dengan 4,441,38 ditambah 352,986 NPM tambah 12,893 CR tambah 7,054 DER tambah E. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di atas, maka interpretasinya yaitu yang pertama konstanta sebesar 4,441,38 berarti bahwa dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI yang diamati selama periode penelitian 2009 sampai 2013 bila tidak ada pengaruh dari jumlah profitabilitas atau net profit margin, likuiditas atau
current ratio, dan leverage atau debt to equity ratio. Nilainya adalah sebesar 4,441,38. Yang kedua, koefisien regresi variabel profitabilitas atau net profit margin sebesar 352,986, berarti bahwa setiap peningkatan profitabilitas atau net profit margin sebesar 1% maka akan meningkatkan karena tanda plus dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI sebesar 352,986% dengan ketentuan variabel X2 dan X3 dengan nilai yang konstan atau ceteris paribus. Yang ketiga, koefisien regresi variabel likuiditas current ratio sebesar 12,893, berarti bahwa setiap peningkatan likuiditas atau current ratio sebesar 1% maka akan meningkatkan karena tanda plus dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI sebesar 12,893% dengan keuntungan variabel X1 dan X3 dengan nilai yang konstan atau center paribus. Yang keempat, koefisien regresi variabel ledger atau debt to equity ratio sebesar 7,54, berarti bahwa setiap peningkatan leverage debt to equity ratio sebesar 1% maka akan meningkatkan karena tanda plus dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI sebesar 7,54% dengan ketentuan variabel X dan X1 dan X2 dengan nilai yang konstan atau centris paribus. Selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel profitabilitas atau net profit margin sebesar 5,487 jika dibandingkan dengan nilai tabel yang sebesar 2,003 maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel likuiditas current ratio sebesar 3,521 jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 2,003 maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Berdasarkan analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel leverage debt to equity ratio sebesar 5,467 jika dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,003 maka T hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai T tabel. Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai F hitung penelitian ini sebesar 23,73202, sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikan 5% dan DF1 sebesar K sama dengan 32, DF2 sebesar N kurang K kurang 1, 60 kurang 3 kurang 1, 56 adalah sebesar 2,77. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan F tabel sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Hal yang sama pula dapat dilihat pada tingkat signifikasi, yakni nilai profitabilitas yang diperoleh dari penguji lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas profitabilitas atau net profit margin, likuiditas atau current ratio, dan leverage atau debt to equity ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI 2009 sampai 2013. Yang terakhir adalah uji determinasi. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,5361. Nilai ini berarti bahwa sebesar 53,61% besarnya dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI dipengaruhi oleh profitabilitas atau net profit margin, likuiditas atau current ratio, dan leverage atau debt to equity ratio. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas telah mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terkait. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap dividen sebesar hanya 46,39% atau 100% dikurangi dengan 53,61%. Sekian pembahasan dari materi regresi sederhana dan regresi berganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.